Teman-teman semuanya, promil saya dulu yang paling mahal di salah satu rumah sakit yang di dekat kampus yang terkenal di Yogyakarta tuh ya, yang depannya U. Anda nggak perlu saya sebutin, insya Allah sudah paham ya teman-teman ya. Di situ kan yang paling habis banyak teman-teman, karena memang di situ rumah sakit yang paling number wahid lah teman-teman semuanya. Nah, waktu itu teman-teman kami disarankan untuk bayi tabung teman-teman semuanya. Teman-teman, saya kasih sebuah alasan pengalaman saya pribadi sekali lagi tidak harus sama dan ini hanya pola pikir kami berdua. Kenapa kok saya kok dulu nggak mau untuk ngikutin bayi tabung teman-teman semuanya. Jadi gini teman-teman, ketika saya dulu sebelum bayi tabung, uang udah ada teman-teman sudah mau digas aja waktu itu. Saya cari tahu dan bahkan saya berkenalan dengan beberapa orang-orang yang memang dia pernah melakukan bayi tabung. Setelah saya telusurin teman-teman semuanya, mohon maaf sekali lagi, ternyata teman-teman ini sekali lagi ya, ini saya dulu ya. Ternyata waktu saya dulu saya tidak dijelasin tuh kans untuk keberhasilannya berapa. Ternyata itu ada kans keberhasilannya. Ya mungkin salah saya juga teman-teman karena saya mungkin kurang bertanya. Ternyata kalau kita cairan kesuburan prianya sehat itu 30 sampai dengan 40-an% teman-teman. Lah punya saya teratozoosphermia. Saya sadar diri dong teman-teman. Sehat aja segitu apalagi yang punya penyakit seperti saya. Jelas kemungkinan berhasilnya jauh lebih kecil. Itu yang pertama teman-teman semuanya. Lalu yang kedua teman-teman semuanya. Yang namanya bayi tabung seperti itu teman-teman itu bermain periode teman-teman. Jadi tidak langsung sekali kita langsung jadi full teman-teman semuanya. Nanti akan ada tambahan-tambahannya lagi. Dan otomatis teman-teman semuanya menyangkut uang. Terus terang waktu itu teman-teman semuanya uang ada tapi benar-benar ngepas banget. Saya nggak mau berspekulasi. Saya berpikir ya memang saya butuh punya keturunan, tapi jangan sampai nih uang saya korbankan dan saya akhirnya menghilangkan semua kemungkinan-kemungkinan besar yang terjadi dalam hidup saya gitu loh. Mungkin saya uangnya bisa dipakai buat bangun bisnis, buat keperluan-keperluan uang cadangan, bahkan buat keperluan hidup gitu. Saya nggak mau pada saat itu gitu, karena ya saya jujur aja teman-teman, itu uang yang besar ya. Waktu itu ditawarin di angka yang 150 juta teman-teman semuanya. Saya berpikir tuh, waduh uang segini ada tapi ngepas banget. Ini kayaknya terlalu beresiko, belum lagi nanti ada tetek bengek tambahan-tambahannya lagi teman-teman semuanya. Dan yang ketiga nih teman-teman semuanya, ini yang benar-benar saya membuat akhirnya pikir dua kali teman-teman semuanya. Dari banyak orang yang di rumah sakit tersebut yang saya kepoin dan saya tanya-tanya sekali lagi ya, itu saya teman-teman. Banyak di antara mereka yang tidak berhasil teman-teman semuanya. Ya saya juga nggak tahu ya. Dan bahkan perawatnya pun jujur gitu. Kemarin ada 10 orang dia cerita yang berhasil tuh 2 3 gitu. Nah, saya merasa pesimis kalau saya ini adalah orang yang termasuk golongan gacha itu teman-teman semuanya. Dari 2 3 orang kayaknya bukan saya deh. Makanya dulu teman-teman saya mencari alternatif lain, solusi lain dan bersyukurnya saya teman-teman semuanya namanya kita berusaha ya, saya malah ketemu sebuah jalan menggunakan herbal khusus dari Tiongkok, dari senior saya, yang ngasih tahu yang dia dulu juga mau di bayi tabung tapi nggak jadi. Alhamdulillah, sejak jalan dari beliau, saya konsumsi herbalnya, saya bisa punya keturunan teman-teman. Padahal saya dulu mandulnya 4 tahun loh teman-teman semuanya.